Coba deh jujur, waktu dengar kata sejarah, apa yang kepikiran? Mungkin pelajaran sekolah yang, ngebosenin, isinya tanggal sama nama-nama doang. Tapi, gimana kalau saya bilang, sejarah itu justru salah satu alat paling praktis yang bisa kita pakai sehari-hari. Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya masa lalu bisa jadi peta buat kita ngadepin hari ini dan juga besok. Oke, kita mulai dari sini ya. Ada satu hal yang aneh banget, semacam paradoks, soal hubungan kita sama masa lalu. Dan yang lebih aneh lagi, kita semua ngalamin ini. Seringnya sih, tanpa sadar. Coba deh, inget-inget, kapan terakhir kali kamu cerita soal masa lalu? Bisa jadi tadi pagi pas ngobrol, atau mungkin kemarin pas lagi reuni sama teman-teman lama, cerita soal liburan masa kecil, atau bahkan cuma scroll foto-foto lama. Udah dapat momennya? Nah, di momen itu, pas kamu lagi ngelakuin itu semua, sadar nggak kalau kamu itu sebenarnya lagi jadi sejarawan? Yap, sejarawan untuk hidup kamu sendiri. Kita semua, tanpa sadar, adalah sejarawan pribadi. Nah, disinilah letak paradoksnya. Aneh kan? Kita ini akrab banget sama sejarah pribadi kita masing-masing. Tapi, kalau udah ngomongin sejarah secara kolektif sebagai masyarakat, kok kayaknya ada satu kesalahan yang diulang-ulang terus ya? Ini bukan cuma omongan saya loh, filsuf sekelas Hegel aja udah ngomongin ini dari dulu. Dia bilang, hal paling konyol soal sejarah itu adalah kita nggak pernah mau belajar dari situ. Bayangin, semua catatannya ada, pelajarannya jelas, kita malah milih buat ngelupain. Dan bukan cuma Hegel, bertahun-tahun setelahnya, Winston Churchill ngomong hal yang mirip, tapi dengan gaya yang lebih nyelekit. Katanya, satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah kita nggak belajar apa-apa dari sejarah. Ironis banget kan? Oke. Kalau emang kita seburuk itu dalam belajar dari sejarah, terus buat apa dong repot-repot? Nah, justru itu. Setelah kita tahu masalahnya, sekarang yuk kita lihat seberapa hebatnya sih potensi yang ditawarin sama masa lalu. Jauh-jauh sebelum Hegel dan Churchill, ada seorang negarawan Romawi namanya Cicero. Dia udah punya jawabannya. Ada ungkapan Latin dari dia yang terkenal banget, Historia Magistra Vitae. Artinya, sejarah adalah guru kehidupan, guru terbaik yang kita punya. Pertanyaannya, dia ngajarin apa aja sih? Ternyata manfaatnya itu benar-benar nyata dan dalam banget. Ini bukan lagi soal hafalan, tapi soal gimana kita jadi sadar kalau kita semua ini terhubung. Terus, kita jadi terbiasa mikir, oke, konteksnya apa nih? Belajar sejarah juga bantu kita mengembangin potensi diri, dan yang paling penting, biar kita nggak kejeblos ke lubang yang sama terus-terusan. Nah, biar lebih kebayang lagi, kita coba pakai cara pandangnya sejarawan Indonesia, Kunto Wijoyo. Beliau membagi kegunaan sejarah jadi dua kategori besar. Jadi menurut Kunto Wijoyo ada dua. Pertama, kegunaan intrinsik atau gampangnya kegunaan ke dalam. Ini tuh manfaat sejarah buat ilmu sejarah itu sendiri. Ya sebagai ilmu, sebagai profesi, cara buat tahu masa lalu. Terus yang kedua, nah ini yang paling penting buat kita, yaitu kegunaan ekstrinsik atau kegunaan keluar. Disinilah sejarah jadi guru buat kita semua. Bisa buat pendidikan moral, buat bahan pertimbangan pas ambil keputusan, bahkan jadi bukti di pengadilan. Oke, kerangka dari Kunto Wijoyo tadi itu keren banget dan lengkap, terutama buat para sejarawan. Tapi, buat kita pakai sehari-hari, mungkin ada cara yang lebih gampang buat ngingetnya. Sekarang, kita coba pakai model yang lebih ringkas dari I Gede Wija. Beliau merangkum semuanya jadi 3 manfaat utama yang gampang banget diingat. Nah, ini dia nih, 3 kegunaan inti sejarah. 1. Edukatif, buat dapat pelajaran. 2. Inspiratif, buat dapat semangat. Dan 3. Rekreatif, buat seneng-seneng. Cuma 3 ini, tapi dampaknya luar biasa. Yuk kita kupas satu-satu. Yang pertama, edukatif. Ini nih yang sering kita dengar, belajar dari sejarah. Maksudnya, kita bukan cuma tahu apa yang terjadi, tapi kita coba ngerti kenapa itu bisa terjadi. Dari situlah kita bisa dapat ide, dapat kearifan buat nyelesain masalah yang ada sekarang. Kedua, inspiratif. Nah, kalau yang ini mainnya di hati. Tahu kan pas kita baca cerita pahlawan, kisah perjuangan kemerdekaan, rasanya tuh ada semangat yang kebakar. Disinilah sejarah ngebangun rasa bangga, rasa cinta tanah air, dan ngejawab pertanyaan, siapa sih kita ini sebagai bangsa? Dan yang terakhir, jangan salah, sejarah itu bisa rekreatif. Maksudnya, ya buat hiburan. Sejarah itu bisa seru banget loh. Kayak pas kita lagi asyik nonton film kolosal, jalan-jalan ke candi atau museum, atau baca novel sejarah.
Itu semua kan cara kita bersenang-senang sambil nyegerin pikiran kan? Nah, kita udah ngomongin banyak hal. Sekarang sampailah kita ke bagian yang paling penting. Terus gimana? Gimana caranya kita semua bisa benar-benar make ini semua dalam hidup kita mulai hari ini? Ingat ya, sejarah itu bukan cuma buat sejarawan atau buat di kelas aja. Sejarah itu punya kita semua, punya kamu. Jadi, coba deh renungin, pelajaran apa dari masa lalu, entah itu dari sejarah bangsa atau bahkan dari sejarah hidup kamu sendiri, yang bakal kamu pakai buat bikin hari esok jadi sedikit lebih baik. Coba deh pikirin.